Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait Wilkerstad ya. Ini yang awal, yaitu kita mau menyiapkan dulu workplace-nya ya, workplace atau folder tempat kita nantinya bekerja mengolah peta. Nah, Bapak Ibu di sini bisa langsung mulai ke PowerPoint yang nomor 2 ya, terkait penyiapan alat dan bahan. Nah, di sini untuk video yang ini ya, kita hanya akan menyiapkan foldernya saja, sehingga nanti bisa kita isi ya, dengan isi-isi untuk kabupaten kita masing-masing. Jadinya untuk mendownload folder ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Geospatial System ya, atau GS, yang nantinya akan kita coba bareng-bareng download ya. Nah, di sini nanti hasil downloadnya akan ada 3 folder utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, Bapak Ibu nggak usah bingung ya, untuk yang proses sama outputnya ini nggak usah bingung. Jadi proses sama output ini nanti biarkan saja mengalir ya. Yang kita isi nanti adalah si inputnya dulu. Jadi nanti kalau inputnya sudah lengkap, sudah terisi semuanya, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan ya. Bisa langsung mengerjakan, nggak usah pusing dulu terkait dengan proses sama output. Nanti mungkin cuman kita kosongkan saja dulu ya untuk yang proses sama outputnya. Jadi nanti akan kita isi nanti dengan hasil-hasil pengolahan yang ada di input, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama. Jadi yang selanjutnya kita akan masuk ke dataspasial.bps.go.id/gs dengan menggunakan VPN. Kemudian silakan login menggunakan SSO. Jika ada yang masih belum terdaftar, bisa melapor ke saya, nanti akan saya daftarkan ya. Seperti itu. Kemudian untuk mendownload folder tadi ya, tempat kita bekerja nantinya, itu nanti bisa di bagian bahan atau template. Nah, nanti pilih atau download yang nomor 10, bahan dan template pemutahiran Wilkerstad. Nah, ini nanti sisa diklik download saja, karena downloadnya lama sudah saya siapkan yang sudah terdownload ya. Yang sudah terdownload sudah saya siapkan. Nah, ini ya, ini adalah hasil downloadnya. Ada 3 folder, dan 3 folder ini juga sudah saya ekspor juga ya. Mungkin ini saya hapus dulu saja. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini dan saya ekstrak kembali. Nah, ini bisa saya ekstrak dan saya simpan di pengolahan Wilkerstad videos. Nah, di sini saja. Nah, ini silakan ditunggu ekstraknya selesai. Oke, di sini kita masuk ke foldernya tempat kita bekerja tadi ya. Jadi di sini ada 3 folder ya, seperti sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu nggak usah hiraukan dulu proses sama outputnya. Yang perlu kita isi nanti inputnya dulu ya, seperti itu. Jadi nanti yang proses sama output ini nanti nggak usah dihiraukan dulu, nggak apa-apa, biarkan nanti mengalir ya. Oke, jadi yang pertama yang input ini. Jadi di sini ada 10 folder ya, atau 10 subfolder. Jadi yang pertama ini adalah folder scan rename. Nah, ini adalah berisi peta-peta kita hasil kegiatan lapangan yang sudah kita scan. Ini ya, yang paling atas ini yang folder 1, WB belum rename. Nah, ini yang belum kita rename. Ini adalah hasil scan yang mentahnya ya, mentahnya. Kemudian yang di bawah ini adalah yang sudah di rename. Cara merename-nya nanti itu menggunakan bulk rename utility ya, yang sudah ada di PPT selanjutnya sepertinya ya. Cuman kayaknya nggak perlu saya contohkan untuk terkait yang itu ya, karena saya kira cukup jelas juga di slide-nya, dan cukup mudah juga ya untuk melakukan rename itu gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menghapus dulu semuanya ya, karena ini hanya contoh yang di sini. Jadi nanti bisa diisi dengan kabupaten kita masing-masing ya, hasil scan-nya dan hasil rename-nya. Nah, ini bisa di-delete juga. Oke. Selanjutnya nanti kita masuk ke subfolder yang kedua, yaitu georeferensi. Nah, ini adalah peta-peta kita yang nantinya sudah diberikan georeferensi ya. Jadi peta hasil scan tadi yang sudah di rename kita georeferensikan, kemudian nanti akan disimpan di sini. Nah, ini bisa dihapus saja, contohnya ini bisa dihapus. Kemudian daftar BS nya ini juga bisa dihapus.
Jadi ini adalah daftar blok sensus yang perlu di georeferensi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak semua blok sensus itu akan kita lakukan georeferensi, hanya yang mengalami perubahan. Kemudian gimana cara mengidentifikasi yang ada perubahan atau tidak? Itu nanti akan dilakukan oleh tools yang sudah disediakan oleh BPS pusat. Jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu mengidentifikasi manual peta-peta mana saja yang perlu di georeferensi, tapi nanti sudah disediakan toolsnya sama BPS pusat. Oke, ini bisa kita hapus saja. Nah, kemudian di subfolder yang ketiga ini adalah geotagging Wilkerstad ya. Geotagging Wilkerstad, dan ini sudah disediakan di web Wilkerstad. Bapak Ibu bisa mendownload. Nanti hasil downloadnya itu akan gabungan ya antara batas SLS, titik SLS dan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu nanti perlu melakukan running tools dulu ya, biar nanti akan terpecah secara otomatis menjadi 3 ini. Nanti kita akan contohkan di video-video selanjutnya, tapi yang sekarang ini Bapak Ibu bisa dihapus saja dulu ini isinya, karena itu dari bekasnya pelatihan dulu ya. Kemudian ada peta digital SLS. Nah, ini saya kira sudah paham ya dengan sesuai namanya. Ini adalah hasil download dari GS ya, hasil download dari GS, dari Geospatial System petanya ya. Sama juga yang di bawah ini juga, bedanya kalau yang atas ini untuk SLS dan yang bawah ini untuk yang BS. Nah, ini bisa dihapus saja dulu. Ini juga dihapus. Kemudian di nomor 6 ini, subfolder nomor 6 ini ada peta digital titik bangunan. Ini juga bisa di download atau diunduh di GS ya. Di GS ini adalah titik bangunan hasil sensus penduduk kemarin yang kita menitikin itu. Selanjutnya yang ketujuh ini ada DSBS SP 2020 lanjutan. Ini file Excel yang diberikan dari pusat itu ya. Nanti sisa di download saja. Ini saya hapus dulu. Kemudian yang ini ada master SLS SIPW, ini juga sisa mendownload di aplikasi SIPW. Ini saya hapus dulu. Kemudian di sini ini adalah toolboxnya ya, toolbox atau tools yang tadi sempat saya singgung-singgung. Tapi ini bisa dihapus dulu saja ya, bisa dihapus dulu saja karena sekarang sudah ada tools yang versi baru ya yang bisa di-download di GS. Oke, untuk sekarang kita hapus saja dulu. Kemudian template layout peta ini nggak usah dihapus ya, karena nantinya akan kita pakai untuk membuat layouting petanya. Jadi nggak perlu dihapus yang ini. Oke, jadi untuk yang folder input ini kita sudah siap ya untuk bisa memasukkan bahan-bahan kita ke dalam sini. Kemudian untuk yang bagian proses sama output, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya bedanya proses sama output ini apa. Jadi kalau yang proses ini intinya adalah semua file yang akan diupload ke GS ya atau ke Geospatial System itu nantinya akan disimpan di bagian proses ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada peta SLS yang sudah diperbaiki ya seluruh batasnya, kemudian mau diupload di GS, itu nanti akan disimpan di sini ya. Ini nanti akan disimpan di sini. Nah, kemudian yang output ini adalah hasil download dari GS ya. Karena kan di GS ini nanti peta-peta kita itu nanti akan dilakukan validasi ya. Apakah ada gap, overlap, atau ada invalid geometri. Jika hal itu ada yang terjadi, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk memperbaiki dulu ya. Kemudian mengupload ulang ke GS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil mengupload ke GS dan sudah berhasil mendownloadnya kembali, nantinya akan dimasukkan di folder output ini, seperti itu ya, simpelnya. Jadi kita buka lagi di proses, ini kita kosongkan dulu ya, kita pastikan dia kosong, karena nanti hasil pengolahan folder input ini nanti akan kita masukkan di bagian folder proses, dimana nanti di sini adalah file-file yang nantinya akan diupload di Geospatial System. Oke, kemudian yang di terakhir adalah folder output. Nah, di sini ada banyak folder ya, ada banyak folder. Folder ini sampai ini adalah peta digital yang sudah kita upload di GS dan kemudian kita download kembali dan kita masukkan ke sini. Nyambung ya. Jadi yang proses itu dia belum diupload ke GS dan mau diupload ke GS. Sedangkan kalau output ini dia sudah terupload ke GS. Nah, kita masukkan kembali ke sini. Kita download kembali dan kita masukkan lagi ke sini. Oke, kemudian yang folder ini sampai ini sesuai namanya ya. Ini adalah layout petanya, layout peta, dan ini juga sesuai namanya juga ya. Ada yang dengan titik bangunan, ada yang tanpa titik bangunan.
Jadi Bapak Ibu nanti yang perlu di layout adalah ini seperti itu. Dan ini tadi juga sudah ada ya template-nya. Jadi insya Allah untuk layouting nanti insya Allah mudah. Oke, seperti itu. Mungkin untuk yang kali ini mungkin cukup seperti itu. Terima kasih.